Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi pada video di channel Lab Akuntansi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada di buku Intermediate Accounting edisi 5 karya Kieso, Huygens, dan Warfield. Oke, pada video ini kita akan membahas chapter 4 ya teman-teman, soal E4.18. Oke, kita langsung saja buka ke soalnya. Oke, soal ini kita diberi informasi terkait laporan posisi keuangan dari manajemen NV pada tahun Januari 1, 2025 dan Desember 31, 2025. Oke, bisa dilihat teman-teman informasi terkait laporan posisi keuangannya. Oke, untuk informasi tambahannya itu ada net income sebesar 34.000 euro pada tahun ini dan ada dividen yang sudah dibayarkan sebesar 23.000 euro pada tahun 2025. Di sini juga ada informasi terkait pembelian equipment dan tidak ada penjualan ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke instruksi yang pertama. Instruksi pertama yaitu prepare a statement of cash flow for the year 2025. Kita akan membuat laporan arus kas untuk tahun 2025 ya teman-teman. Oke, langsung ke jawabannya. Oke, seperti biasa kita membuat judul, nama perusahaan, nama laporannya, dan periodenya. Oke teman-teman, bisa diingat kembali ya teman-teman, kalau di laporan arus kas itu ada dua metode. Yang pertama itu metode direct dan indirect. Nah, kalau misalnya kita diberi informasi laporan posisi keuangan sama informasi terkait laporan laba rugi, otomatis metode yang kita gunakan itu adalah metode indirect teman-teman atau tidak langsung. Kita langsung bahas ke jawabannya. Oke, kita di sini ada tiga aktivitas utama ya teman-teman. Yang pertama ada operating, kedua investing, dan yang ketiga financing. Kita masuk ke yang operating dulu ya teman-teman. Di sini cash flow from operating activities, terus kita masukin net income-nya tadi sebesar 34.000. Nah, lalu ada adjustment nih teman-teman yang akan kita reconcile ke net income ke net cash provided by operating activities. Yang pertama itu ada depreciation expense sebesar 6.000. Ini cara tahu dari sini ya teman-teman. Selisih antara akumulasi depreciation equipment tahun 2025 awal dan 2025 akhir. Oke, selisihnya itu 6.000 teman-teman. Nah, kalau depreciation expense itu berarti kita harus menambah ya teman-teman. Dia akan menambah. Oke, yang kedua, increase in account receivable sebesar 18.000. Kenapa berkurang? Karena aset kita bertambah ya teman-teman. Kalau aset bertambah, ya berarti kas kita berkurang. Jadi kita pakai prinsip matching ya teman-teman. Ini sebesar 18.000. Oke, lanjut yang ketiga, ada increase in akun payable ya teman, sebesar 5.000. Nah, ini kenapa ini bertambah padahal yang sebelum itu sama-sama increase. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini bertambah karena ini posisinya itu adalah posisi di liabilitas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya liabilitas bertambah, berarti asetnya juga bertambah. Oke, kita tinggal jumlahin 6.000 dikurang 18.000 ditambah 5.000, hasilnya minus 7.000. Maka net cash provided by operating activities-nya itu sebesar 34.000 dikurang 7.000 jadi 27.000. Oke, yang kedua cash flow from investing activities teman-teman. Berarti ini yang kedua itu terkait aset-aset tetap nih teman-teman, mau aset yang dibeli atau yang dijual. Oke, di sini di soal ini cuma ada satu aset tetap teman-teman dan itu adalah equipment.
Oke, di sini equipment itu bertambah sebesar 15.000 euro. Maka kalau misal equipment bertambah, berarti kan kita beli ya teman-teman. Nah, kalau beli berarti uangnya berkurang. Maka di sini purchase of equipment sebesar minus 15.000. Maka net cash used by investing activities sebesar minus 15.000. Oke, kita lanjut yang ketiga teman-teman. Cash flow from financing activities. Nah, kalau financing activities itu ada apa aja teman? Ada equity sama long term liability. Oke, yang pertama itu ada payment of cash dividend. Berarti kita membayar ya, kita membayar dividen kepada pemegang saham sebesar 23.000. Maka ini minus ya karena berkurang kasnya. Nah, terus ada increase in share capital ordinary. Ini bertambah sebesar 20.000. Kenapa bertambah? Karena kita kita mengedar saham kita untuk di bursa saham gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya yang kita edarkan itu bertambah, maka kita menerima duit. Nah, jadi di sini bertambah 20.000. Oke, jadi net cash used by financing activities-nya itu sebesar minus 23.000 ditambah 20.000. Jadinya minus 3.000. Nah, kalau sudah kita menghitung ketiga aktivitasnya, kita akan mencari net increase in cash-nya teman-teman dengan menjumlahkan yang dari operating, lalu investing, dan financing. Oke, 27.000 dikurang 15.000 dikurang 3.000, maka hasilnya itu 9.000. Oke, di sini belum selesai teman-teman. Di sini ada eh, kita harus menambahkan dengan saldo awal kas kita pada awal tahun. Nah, jadi saldo awal kas kita tuh sebesar 13.000. Nah, kita tambahin sini. Jadi saldo akhir kita sebesar 22.000. Nah, biar tahu ini udah benar atau belum, kita bisa lihat aja langsung di laporan posisi keuangannya. Nah, kalau misalnya udah sesuai, berarti udah benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang instruksi yang kedua. Kita di sini suruh menghitung current ratio ya teman-teman, dan sini ada rumusnya. Buat rumusnya itu current asset dibagi current liabilities. Nah, buat tahun Janu 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2025. Terus yang kedua kita suruh ngitung free cash flow-nya buat tahun 2025. Oke, nanti rumusnya ada di jawaban ya teman-teman. Kita langsung ke jawabannya. Oke, yang pertama kita menghitung current ratio buat 1 Januari 2025. Nih, angka 101 ribunya dapat dari mana? Oke, 101 ribunya dapat dari 88.000 ditambah 13.000. Maka hasilnya itu 101.000. Lalu dibagi 15.000. 15.000 dapat dari mana? Nah, kan tadi dibagi current liabilities. Di sini current liabilitiesnya cuma ada accounts payable di sebesar 15.000. Jadi 101.000 dibagi 15.000 hasilnya 6,73. Oke, terus yang kedua buat 31 Desember 2025. 128.000 dapatnya juga dari 106.000 ditambah 22.000. Oke, lalu dibagi 20.000 dapatnya juga dari akun payable ya teman-teman buat tahun 2025. Oke, dapat 20.000. Jadi 128.000 dibagi 20.000 maka hasilnya 6,4 kali. Kini rasionya itu buat menghitung seberapa baik perusahaan kita dalam melunasi uh, hutangnya ya teman-teman atau current liabilities-nya gitu. Ini di angka 6 ini udah bagus ya teman-teman berarti.
Oke, yang kedua kita akan menghitung free cash flow. Nah, cara menghitungnya gimana? Jadi yang kita hitung itu dari net cash provided by operating activities dikurang sama capital expenditure ya teman-teman. Nah, capital expenditure tuh ada apa aja? Jadi capital expenditure itu terdiri dari pembelian aset tetap sama pengeluaran untuk dividen ya teman-teman. Oke, 27.000 kita dapat dari sini. Lalu purchase of equipmentnya 15.000 dapat dari sini. Dan payment of cash dividennya sebesar 27.000 dapat dari sini. Maka free cash flow kita sebesar minus 11.000. Nah, berarti nih kalau minus berarti nggak baik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita disuruh menghitung analisisnya teman-teman. Buat liquidity dan financial flexibility-nya. Nah, liquidity itu yang tadi yang current ratio dan financial flexibility itu yang free cash flow ya teman-teman. Nah, jadi buat analisisnya itu meskipun current ratio manajemen menurun dari Januari 1 2025 ke Desember 31 2025, nah nilainya itu masih tergolong tinggi ya teman-teman, masih di angka 6. Artinya likuiditas perusahaan itu sebenarnya masih tergolong aman ya. Nah, namun buat free cash flow-nya nih teman-teman, buat yang fleksibilitas keuangannya itu kurang baik karena arus kasnya bernilai negatif. Oke, begitu ya teman-teman untuk pembahasan soal E4.18 pada hari ini. Semoga video pembelajaran kali ini akan membantu teman-teman mampu memahami laporan arus kas dan berserta analisisnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan semoga video ini akan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.